Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madrasah, kembali lagi dalam program Syiar Madrasah. Nah, kali ini kita sudah bersama salah satu peneliti hebat dari Mandua Kota Padang Panjang. Nah, ini merupakan finalis kreasi tahun 2025. FYI ini untuk teman-teman semuanya, kreasi merupakan sebuah kompetisi riset dan inovasi siswa Indonesia yang melahirkan peneliti-peneliti hebat, salah satunya dari Mandua Kota Padang Panjang. Nah, sebelum kita lanjut ke proses perbincangan nantinya, alangkah baiknya dulu kita perkenalan dulu ya Bang. Oke, kepada sama siapa ini kita bersama? Perkenalkan Kak, nama saya Zahid Rashad. Saya dari kelas 11 S1 Kesehatan. Oke, kalau boleh tahu Zahid Rashad mengambil judul penelitian apa nih sampai bisa masuk ke babak final? Nah, Kak, jadi penelitian yang judul Rashad ambil itu adalah di bagian lingkungan. Adapun judulnya itu eksplorasi pemanfaatan limbah rambut sebagai absorben berbasis biomasa untuk penyerapan minyak tumpah. Jadi dengan judul itu apa nih maksud dari penelitian Rashad? Sebagai orang awam pastinya banyak yang tidak tahu dengan maksud judul penelitian Rashad tadi ya. Boleh dirincikan sedikit apa maksudnya? Nah, jadi maksud judul yang Rashad gunakan adalah tentang eksplorasi pemanfaatan limbah rambut manusia. Nah, sama-sama kita ketahui Kak, bahwasanya limbah rambut manusia sering sebagai limbah yang tidak berguna bagi masyarakat pada umumnya. Hanya kayak terbuang-buang saja. Nah, oleh karena itu, Rashad merasa ada sebuah inovasi yang dapat kita lakukan dari limbah rambut tersebut. Makanya Rashad mencoba apa yang Rashad pikirkan apa sih manfaatnya dari limbah rambut tersebut. Makanya Rashad mencoba meneliti suatu hal, ternyata penelitian itu dapat dilaksanakan Kak. Jadi ini inspirasinya tuh dari nengok rambut-rambut sering terbuang begitu saja ya, jadi limbah dan tanpa dimanfaatkan. Iya, Kak. Jadi Rashad ya panggilannya. Iya, Kak. Kira-kira apa aja sih persiapan Rashad selama melakukan penelitian dengan judul ini? Nah, tentu Kak, penelitian Rashad selama persiapan judul ini, waktu ini juga pertama kali pengalaman Rashad untuk mengikuti lomba di bidang ini. Keren ya, baru pertama kali tapi udah langsung ke final gitu ya. Alhamdulillah Kak. Jadi yang pertama tuh Rashad mencari judul yang bagus untuk sebuah penelitian. Tentunya ketika Rashad mengetahui sesuatu hal yang akan dimanfaatkan, tentunya kita harus memikirkan judul yang bagus gitu Kak. Nah, ketika Rashad memilih judul tersebut, itu ada proses tentang membuat proposal. Setelah pembuatan proposalnya, alhamdulillah Rashad lolos ke babak semifinal. Dan setelah itu ada juga dilakukan pembuatan laporan penelitian. Waktu itu Rashad juga buat laporannya tuh prosesnya di Universitas Andalas. Oh, jadi Rashad penelitiannya dilakukan di Universitas Andalas. Berarti di Universitas Andalas tuh di mana tuh menelitinya kemarin? Kemarin tuh penelitiannya di Fakultas Farmasi di Laboratorium Kimia Kak. Oh, di laboratorium kimia. Jadi ini benar-benar sangat-sangat tinggi ya cakupannya. Kalau buat anak SMA atau anak MAN ini rasanya penelitiannya cukup luar biasa ya, karena sudah sampai ke riset terapan ya berarti. Iya Kak. Jadi kira-kira apa aja sih kendala selama Rashad melakukan penelitian di laboratorium farmasi UNAN lah khususnya? Adapun kendala yang Rashad rasa waktu itu tentang persiapan rambutnya Kak. Jadi waktu Rashad kan dicari kan Kak limbah-limbah rambut yang ada di sekitar Mandua Padang Panjang ini. Itu Rashad ada ngambil rambut cowok dan juga rambut cewek Kak. Rasa-rasa di sekitar mana ini tempat salon juga susah dicari gitu Kak. Jadi nggak tahu pencarian rambut cewek ini di mana. Jadi waktu itu setelah membawa beberapa sampel, ternyata ada kekurangan gitu Kak, nggak cukup waktu itu Kak. Jadi ada beberapa yang menolong untuk membagikan rambutnya gitu Kak. Berarti ada teman Rashad lah namanya yang menolong untuk memberikan rambutnya gitu. Oh, berarti Rashad ini istilahnya mendapat banyak support lah ya dari warga madrasah gitu. Jadi kendala tersebut bisa teratasi. Oke. Ada lagi? Oh iya Rashad, apa aja pengalaman-pengalaman berharga yang Rashad nggak pernah alamin tapi di penelitian ini Rashad dapetin gitu? Soalnya kepo nih, karena pertama kali kan Rashad penelitian, jadi pasti punya banyak first experience-nya gitu. Yang pengalaman pertama bagi Rashad itu kayak langsung praktek di laboratorium gitu Kak. Dia Rashad belum pernah memasuki labor, terus langsung melakukan eksplorasi gitu Kak, kayak melakukan percobaan.
tentunya Rasyad banyak butuh bantuan dari beberapa orang. Salah satunya dari dosen Fakultas Farmasi juga gitu kak. Jadi waktu itu dosennya tuh memberikan arahan kepada Rasyad, cuman memberikan arahan di awal gitu kak. Jadi setelah memberi arahan di awal, Rasyad sanggup untuk meneruskannya sampai selesai. Dan ternyata alhamdulillah selesai gitu kak. Jadi pengalaman pertamanya yang mencoba langsung di labor gitu kak. Rasyad ada memiliki kendala di bidang lain seperti waktu atau keterbatasan bantuan misalnya gitu. Rasa keterbatasan bantuannya tuh dalam proses penelitiannya gitu kan. Rasa penelitian ini membutuhkan waktu yang cukup lama seharusnya. Cuman karena terbatas waktu, Rasyad harus mengurangi beberapa yang harus sebenarnya diteliti namun tidak jadi gitu kan. Jadi bisa ini untuk studi selanjutnya ya, Ya. lebih dikembangkan. Bagus sih. Jadi apa sih hasil dari penelitian yang Rasyad lakukan nih? Untuk hasil penelitian yang saya lakukan, waktu itu Rasyad menggunakan 3 sampel kak. Yang pertama tuh rambut wanita, terus rambut pria dan juga oil absorben sebagai pembanding kak. Nah hasil penelitian Rasyad waktu itu ketika Rasyad pertama mencoba oil absorben, mendapatkan sekitaran 2-4 gram untuk penyerapan minyaknya kak. Terus ketika Rasyad lakukan di percobaan rambut wanita dan rambut pria, ternyata itu menghasilkan bahkan 3-4 kali lipat dari yang absorben tadi kak. Berarti rambut manusia ini bisa menyerap minyak 3 kali lipat lebih bagus daripada oil absorben sebagai pembandingnya. Berarti keren ya limbah rambut manusia ini. Jadi ternyata kalau bisa dimanfaatkan limbah yang ada di salon-salon ini untuk nyerap minyak-minyak tumpah ya. Iya, Kak. Seperti kalau misalnya minyak tumpahan di laut itu bisa nggak diserap sama rambut-rambut gitu? Waktu itu kak, Rasyad kan baru mencoba di dalam skala yang kecil gitu kak. Oh iya. Nah waktu itu yang terkendala yang tadi Rasyad bilang yaitu masalah tentang percobaan yang seharusnya tapi tidak jadi gitu kak. Oh iya. Dan ketika Rasyad dinyatakan sebagai finalis sekarang nih kak, Rasyad akan mencoba langsung terjun ke sungai atau di mana untuk langsung mengeksplor apakah benar dia bisa mencakup tempat ruangan yang besar gitu kak. Jadi rambutnya itu dituang gitu aja atau ada alat-alat lain yang membantu? Kalau proses yang selama ini Rasyad lakukan, rambut ini hanya dipilah untuk mana yang bakalan bisa rasanya. Kayak misalnya rambut tentunya ada kotor atau gimana gitu kak. Tentunya kita harus memilah dan memilih mana rambut yang bersih-bersih aja kita ambil gitu kak. Iya benar banget ya. Nah, jadi apa nih harapan Rasyad sebagai seorang finalis penelitian tingkat nasional nih ya Rasyad? Apa harapan Rasyad untuk lingkungan Rasyad, harapan Rasyad untuk perlombaan Rasyad juga apa? Untuk harapan Rasyad di perlombaan yang kali ini tentunya semoga mendapatkan medali emas di tingkat nasional nanti kak. Tentunya itu akan memberikan pengalaman baru bagi Rasyad ketika Rasyad sampai mengikuti lomba sampai ke tingkat nasional. Dan harapannya juga akan memberikan yang terbaik untuk madrasah karena Rasyad juga mendapat bantuan yang sangat besar dari Mandua Kota Padang Panjang dalam proses penelitiannya kak. Jadi Rasyad berharap dapat memberikan sesuatu hal baru, dapat memberikan hasil yang lebih baik gitu kak. Nah, daripada tegang-tegang mending minum dulu nggak sih? Silakan diminum. Rasyad. Jadi kak. Nah, jadi Rasyad selama melakukan penelitian ini dari pihak apa saja sih yang ngebantu Rasyad selama melakukan penelitian ini? Pihak yang membantu Rasyad tentunya seluruh sivitas akademika Mandua Kota Padang Panjang itu sangat mensupport Rasyad kak. Selain itu juga teman-teman dan kakak kelas yang turut membantu Rasyad. Karena ini kan pertama Rasyad juga gitu kak. Iya. Jadi Rasyad belum bisa gimana sih cara ini gitu kak. Jadi dapat juga bantuan-bantuan dari kakak kelas gitu kak. Ya, jadi emang kayak semuanya nge-support Rasyad gitu kan. Nah, ini first experience Rasyad dan Rasyad penelitiannya juga tunggal ya, nggak ada teman gitu ya. Dan judulnya juga cukup Judulnya sangat juga, berat ya. Itu kalau misalnya kita bandingkan sama skripsi mahasiswa rasanya setara. Iya, gitu kan setara ya. Rasanya udah hampir sama tebal nih sama skripsi mahasiswa ya. Berarti Rasyad udah punya bekal pengalaman untuk menuju ke universitas besoknya. Ngomong-ngomong soal universitas nih, dengan judul penelitian Rasyad tentang lingkungan, apakah ada keterkaitannya dengan kampus atau jurusan impian Rasyad nanti gitu? Sebenarnya kak kalau untuk terhubungan dengan jurusan yang saya inginkan, sebenarnya itu tidak ada gitu kak. Cuman Rasyad merasa kita tidak harus mengikuti sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Coba kita mencoba hal-hal yang baru gitu kak. Yang Rasyad inginkan yaitu di bidang teknik informatika gitu kak. Ternyata ketika Rasyad mengikuti penelitian ini, Rasyad ingin mencoba
untuk lingkungan gimana gitu Kak. Oh, jadi ada rasa-rasa baru gitu ya. Bagus, bagus. Jadi jiwa kepo Rasyad itu ternyata tinggi juga kan ya. Jadi penelitian sekarang nih juga dimulai dari rasa kepo nggak sih Iya. harusnya? Oke, keren ya. Nah itu teman-teman Syiar Madrasah, kita bersama finalis yang siswa cukup sangat-sangat hebat, yang penelitian ini sangat luar biasa kalau kita bandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa, tentu ini hampir setara ya dengan mahasiswa. Benar banget. Iya, mungkin sekarang kita udah sampai di akhir pembicaraan kita. Makasih udah nonton, dan saya Sri Zahra Anissa Fitri Dan saya Fahira Lutfia. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.